Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini saya akan bahas seputar Bitcoin atau dengan tikernya yaitu BTC yang harusnya teman-teman semua udah tahu ya. Dan mungkin di video kali ini saya akan lebih ke menjawab beberapa pertanyaan teman-teman semua yang masuk melalui DM ataupun kolom komentar di video-video saya. Yang mana biasanya pertanyaannya nih nggak jauh-jauh dari seputar Bitcoin ini masih bisa koreksi nggak sih ke level harga yang lebih rendah? Atau mungkin Bitcoin ini kapan sih bisa rebound dan naik lagi? Ataupun juga kadang-kadang ada yang tanya nih data-data yang mungkin harus diperhatikan seputar Bitcoin ini. Nah, nanti di video kali ini saya akan coba untuk uraikan semua, jawaban pertanyaan tersebut tentu dari POV saya pribadi atau dari perspektif saya pribadi dan mungkin akan saya simplifikasi ya sedemikian rupa karena saya tahu nih meskipun beberapa viewer saya ada yang udah expert di dunia kripto dan Web3, tapi teman-teman juga harus tahu bahwasannya masih banyak nih dari orang di luaran sana yang mungkin masih awam seputar dunia kripto dan Web3 ini. Dan maka dari itu saya akan coba untuk simplifikasi sebisa mungkin teman-teman. Dan kayak biasa ya, tentu sebelum video ini saya lanjut lebih panjang, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice dan nggak ada ajakan jual beli sama sekali. Dan oke, kita langsung mulai videonya aja atau penjelasannya aja lebih tepatnya. Dimana di sini kalau kita coba cek ya, mungkin seperti biasa habit kita nih teman-teman, kita coba lihat dulu dari coinmarketcap.com yang mana ya pasti ya Bitcoin ini masih menempati posisi pertama teman-teman dari segi kapitalisasi pasar di market kripto yang mana per video ini saya record ya, harga Bitcoin itu ada di sekitar 83-an ribu US dollar per koinnya. Dan di sini kalau misalkan kita coba cek nih ya, dari chartnya ya lebih kurang ya pasti sama lah ya teman-teman ya, sekitar 83 ribuan teman-teman, buat harga dari per koinnya Bitcoin ini teman-teman. Dan di sini saya mau coba tunjukin beberapa data dulu seputar Bitcoin, yang mana di sini kalau kalian lihat nih datanya dari, flow ETF Bitcoin atau Bitcoin ETF flow-nya, di sini sangat disayangkan ya teman-teman karena kalian bisa lihat untuk beberapa hari terakhir ini didominasi oleh, outflow atau teman-teman, didominasi oleh dana yang keluar atau adanya aliran dana yang keluar dari, ETF-nya Bitcoin ini. Dan kalian bisa lihat nih misalkan seperti kita coba tarik dari awal bulan Maret ya, misalkan dari tanggal 3 nih teman-teman. Kalian bisa lihat nih merah merah, kemudian ada inflow sedikit, kemudian merah lagi berturut-turut teman-teman, inflow sedikit, merah lagi teman-teman. Bahkan di tanggal 13 dan 14 di sini, ini juga ada outflow ya, yang cukup signifikan gitu teman-teman. Jadi secara ETF ini Bitcoin juga lagi banyak nih teman-teman aliran dana atau arus dana yang keluar dari, ETF-nya Bitcoin. Dan di sini kalau kita coba intip dari segi chart, nah lebih kurang seperti ini. Dari segi chart sebenarnya ya teman-teman, ini Bitcoin nggak bisa dibilang chart yang cukup oke. Kenapa? Karena simpel teman-teman, kalian, bahkan bisa lihat nih ya, kalau dari time frame yang mungkin, kecil, cenderung kecil ya, seperti daily di sini saya katakan daily ini cukup kecil karena ya Bitcoin ini secara historical udah cukup lama diperdagangkan teman-teman. Jadi mungkin daily ini nggak terlalu gimana banget secara time frame dan kalian bisa lihat ya, dia create yang namanya lower low dan lower high dan seterusnya teman-teman. Jadi, dari POV saya, ini memang Bitcoin ini dalam beberapa hari terakhir ya, ini memang ada sedikit rebound, tapi mungkin kalau teman-teman lihat lebih jeli teman-teman, ini kan sebenarnya lebih, seperti dia membentuk another lower high ya teman-teman. Kalian bisa lihat nih, dia seperti membentuk another lower high dan tidak sama sekali memberikan kita konfirmasi bahwasannya Bitcoin ini bisa kembali rally lagi nih gitu teman-teman. Tapi jangan salah karena dari perspektif time frame yang besarnya nanti akan saya kasih lihat, Bitcoin itu sebenarnya masih cenderung bullish teman-teman. Nah, jadi di sini mungkin saya akan coba untuk bahas beberapa perspektif saya seputar Bitcoin dari segi price action, tapi tentu ini jangan dijadikan ajakan jual beli ya teman-teman. Nah, yang pertama, di sini dari perspektif saya pribadi, ada potensi ya Bitcoin ini kembali melanjutkan penurunan, yang mana sebelumnya dia ini udah sempet loh nge-fill yang namanya fair value gap atau imbalance yang tertera di sini. Dia udah fill teman-teman dan memang setelah dia yang fill imbalance di sini ada kenaikan yang cukup signifikan. So congratulations mungkin buat teman-teman yang notice ini dan memanfaatkan opportunity-nya. Dan di sini ya, kalau dari perspektif saya dia ada potensi misalkan kita turunin ke 4 jam nih teman-teman. Nah, ada potensi dia justru, creating another lower low teman-teman. Jadi mungkin aja kalau kita lihat dari sini, nah mungkin aja dia cuman ngebentuk yang seperti ini teman-teman. Nah, lebih kurang kayak gini dan mungkin aja dia kembali mengalami penurunan, teman-teman. Dan kalau misalkan Bitcoin ini kembali koreksi, teman-teman, kemana level yang mungkin ada potensi untuk dikunjungi, ya nggak lain nggak bukan adalah
demand zone krusialnya atau demand area krusialnya yang ada di sini. Kenapa demikian? Karena selain demand zone ini itu menahan pergerakan harga dari Bitcoin sebelumnya, yang mana kalian bisa lihat ya, untuk demand area ini terus-menerus menjadi area resistance pada saat itu, yang mana kalian bisa notice di sini, kemudian di sini, dan seterusnya teman-teman. Maka dari itu mungkin teman-teman juga harus tinjau juga untuk, demand zone atau area support yang ada di sini, ditambah teman-teman, kalau kalian notice nih, sebenarnya area support ini itu nggak berdiri sendirian karena kalau misalkan teman-teman, beranggapan bahwasannya Bitcoin ini selalu nge-fill area fair value gap-nya atau berpotensi besar melakukan fill pada area imbalance atau fair value gap yang ditimbulkan, maka teman-teman juga harus notice bahwasannya di candle ini teman-teman kalau kita gunakan, kita coba gambar ya. Nah di candle ini, nah lebih kurang seperti ini teman-teman, ini juga ada fair value gap teman-teman atau juga ada imbalance dan ini beririsan dengan demand zone atau area supply ya atau support sorry teman-teman bukan supply jadi, dia beririsan dengan area support atau demand area yang ada di sini. Sehingga teman-teman boleh banget nih buat pantau buat area, demand atau area support yang ada di sini, karena ada potensi jika Bitcoin ini turun ke area demand zone atau area support yang ada di sini, maka ada potensi dia sekaligus buat nge-fill nih area fair value gap-nya yang ada atau terbentuk melalui candle ini, teman-teman. Lebih kurang kayak gitu dan I think ya, jujur ini jangan dijadikan ajakan jual beli, tapi dari saya pribadi mungkin saya akan, tertarik nih untuk mengakumulasi kembali Bitcoin ketika memang ada di harga yang ya menurut saya relatif cukup oke lah teman-teman buat melakukan average. Tapi tentu saya mohon sekali lagi teman-teman jangan jadiin ini sebagai acuan investasi atau acuan jual beli, teman-teman harus banget nih buat analisa mandiri juga. Karena saya kan nggak tahu nih buat, profil resiko teman-teman seperti apa dan juga setup teman-teman seperti apa dan lain-lain. Jadi teman-teman harus adjust sesuai dengan preferensi teman-teman juga. Nah itu untuk potensi pertama, di mana dari POV saya ada potensi buat Bitcoin ini slowing down kembali ke demand area-nya sambil nge-fill area fair value gap-nya dan baru setelah itu mungkin kita bisa lihat another, rebound dari Bitcoin. Dan hal ini juga didukung kalau kita lihat dari weekly time frame. Nah, lebih kurang kayak gini. Kalau kita coba perjelas ya. Nah, di sini kalau misalkan kita gunakan Fibonacci teman-teman, dari swing low to swing high-nya, let's say kita pakai dari ya dari sini lah ya teman-teman lebih kurang. Kita coba tarik dari sini ke atas sini teman-teman. Dan kita coba presisiin ke atas, dari swing high-nya dan kita coba perlebar biar teman-teman lebih jelas buat lihatnya. Maka kalian bisa lihat dengan jelas bahwasannya di mana area ini itu juga beririsan dengan area pentingnya teman-teman atau areal value-nya di 0,618 yang merupakan golden ratio dari, Fibonacci-nya teman-teman. Jadi selain di sini ada demand zone yang kuat atau area support yang kuat yang mana menahan pergerakan harga Bitcoin sebelum-sebelumnya, di sini kalian bisa lihat nih berapa kali menjadi resistance buat Bitcoin. Kemudian ada area fair value gap atau imbalance yang tertera di candle daily tadi yang saya tunjukin. Kemudian di time frame weekly-nya dia menjadi area of value atau golden ratio yang cukup, signifikan ya, yaitu tepat di area 0,618-nya. Maka hal tersebut menjadikan range ini teman-teman, mungkin kalau, bisa teman-teman notice ini di sekitar 70 ribuan lah ya, teman-teman bisa lihat sendiri di pojok kanan. Tapi, ini saya cuman show dari segi perspektif saya dan jangan dijadiin sebagai, acuan jual beli yang tadi saya udah katakan juga. Maka dari perspektif saya pribadi, di demand area ini ada potensi ya memang Bitcoin mengalami rebound apabila memang, harganya harus mengalami koreksi ke demand zone di sini. Dan kita juga harus membuka potensi lain teman-teman atau kemungkinan lain yang mungkin terjadi, karena kayak biasa market itu dinamis kita nggak pernah tahu nih, misalkan besok tiba-tiba ada news yang bagus buat, market crypto dan ternyata langsung rally, nggak ada yang tahu teman-teman. Tapi kita harus coba antisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Dan Bitcoin jika memang dia mau kembali bullish, maka hopefully teman-teman dia bisa sesegera mungkin atau secepatnya buat reclaim lagi nih area resistance yang ada di sini teman-teman, atau area supply-nya yang ada di sini. Kenapa demikian? Karena dengan dia, reclaim lagi area supply-nya, maka ini kan bisa jadi area support lagi teman-teman, dan ini bisa menjadi pijakan buat Bitcoin ini buat kembali mengalami kenaikan teman-teman, dan mungkin bisa hit di area resistance selanjutnya. Dan kalau kita notice kan kalau kita coba gambarin ya, lebih kurang kan kayak gini teman-teman. Nah, let's say kayak gini ya, lebih kurang seperti ini untuk pergerakan penurunannya. Berarti kan posisi, lower high terakhir kita lebih kurang di sini nih teman-teman. Nah, mungkin hal tersebut yang juga bisa teman-teman jadiin, referensi ya atau teman-teman bisa pantau ketika hendak melakukan analisa mandiri gitu. Dan lebih kurang seperti itu teman-teman buat Bitcoin. Jadi konfirmasinya ada di supply area ini dan juga teman-teman wajib banget pantau buat demand area ini karena memang menjadi salah satu area yang menarik buat Bitcoin. Dan di sini saya akan coba deliver ke teman-teman beberapa data juga seputar Bitcoin yang mana kalau kita coba lihat ya,
dari segi OI atau open interest, sebenarnya Bitcoin dalam 24 jam terakhir ini memang mengalami penurunan open interest meskipun nggak signifikan dan angka persentasenya teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Dan kalau kita coba lihat nih, dari CoinGlass ya buat datanya di sini saya ambil buat Bitcoin ini dalam 24 jam terakhir ini yang kelikuidasi banyak banget teman-teman, sekitar 98,24 million of dollar itu angka atau jumlah yang nggak main-main ya teman-teman. Jadi hopefully teman-teman stay away dari leverage apabila teman-teman mungkin masih awam dan mungkin belum bisa mengatur, resiko dengan baik, teman-teman stay away dari leverage dan, hopefully portofolio kalian bisa terjaga ya mengingat, banyak banget nih berita-berita dari banyak pihak misalkan mereka ada yang ke likuidasi atau minusnya cukup parah, drawdown-nya cukup parah karena tidak menerapkan money management dan, tidak punya profil resiko yang baik, itu teman-teman harapannya bisa dihindari teman-teman ya. Jadi kalian, jaga dulu nih money management-nya sebelum memang kalian hendak berinvestasi di aset tertentu gitu. Dan, secara likuidasi juga udah cukup masif ya teman-teman, bahkan dalam 1 jam terakhir kalian bisa lihat sendiri angkanya 1 jam, 4 jam, 12 jam, dan seterusnya. Dan di sini kalau kita coba lihat dari, return-nya Bitcoin, di Q1 ya sebenarnya kalau kita coba slide ke bawah, di Q1 2025 ini ya belum perform teman-teman ya, karena memang di Q4 sebelumnya ini udah naik dengan lumayan teman, di Q1 sebelumnya juga, tapi mungkin yang lebih banyak orang aware tuh di Q4 tahun 2024 sebelumnya, dia udah mengalami kenaikan yang lumayan signifikan teman-teman, bahkan hit di 100.000 lebih. Tapi ya kalian bisa lihat nih teman-teman, nggak ada aset yang selamanya langsung naik, vertikal naik ke atas gitu, nggak mungkin teman-teman ya. Pasti ada koreksi-koreksinya teman-teman. Yang mana, ya di bulan Januari sempat positif, tapi di Februari ini negatif dan juga di, eee, per video ini saya record di pertengahan Maret teman-teman, ini juga masih negatif teman-teman. Tapi negatifnya nggak gede lah ya, sekitar minus 0,8% doang. Dan let's see apakah di bulan Maret ini Bitcoin bisa closing dalam keadaan positif atau justru bakal ngasih return yang, relatif negatif kayak di bulan Februari sebelumnya. Dan sedikit info juga buat teman-teman, kalau kita lihat ya mungkin dari segi chart Bitcoin di sini kalau kita ubah dari time frame, daily ke weekly-nya teman-teman. Jadi di sini kita lihat dari perspektif weekly, yang harus teman-teman peka atau harus sadar adalah sebenarnya teman-teman, mau kalian lihat ini dimainin seapapun teman-teman ya, ini Bitcoin itu sebenarnya teman-teman, quote on quote nih mau, price action-nya main ke atas, ke bawah misalkan seperti itu ya. Ini teman-teman harus sadar bahwasannya kita tuh masih uptrend teman-teman, kalian bisa lihat nih kalau saya gedein ya, kita tuh masih uptrend teman-teman. Jadi kalian bisa lihat nih bahkan ini kan all time high, sebelumnya teman-teman. Nah di sini, ini kita aja belum hit nih di all time high yang di beberapa tahun sebelumnya teman-teman. Dan Bitcoin ini secara struktur market, ini kalau teman-teman zoom ke time frame yang lebih besar, of course ini totally masih bullish banget kok teman-teman, bahkan dia belum testing nih di area sini. Jadi kalaupun dia harus naik kemudian testing di sini, bukankah itu suatu hal yang mungkin cukup wajar teman-teman untuk suatu aset, yang mana kalau tadi kita hitung kan di area sini kan ini di area 0,618 ya teman-teman ya, dan ini sangat-sangat possible untuk terjadi dan ini masih cenderung koreksi yang sehat teman-teman. Dan bisa aja setelah itu Bitcoin baru nih kembali rebound melanjutkan kenaikannya, mungkin ke atas sini atau mungkin lebih di atas lagi, kita nggak tahu. Tapi mungkin nanti, akan saya coba bahas lagi ketika sudah ada price action yang mendatang juga. Kalau teman-teman juga tertarik buat saya update, bakalan saya update. Dan mungkin sedikit info juga buat teman-teman kalau kita lihat dari segi, BTCD, ya memang di sini kalian bisa lihat ya Bitcoin dominance masih menguat nih dengan cukup baik atau masih, terjaga proper di area resistance ini dan kita belum breakout sih teman-teman, tapi memang, stay nih bertahan di area supply area ini. Dan kalau kalian notice ketika Bitcoin-nya turun, BTCD-nya malah naik atau Bitcoin dominance-nya malah naik, berarti ya kalian bisa tebak sendiri altcoin-nya sehancur apa teman-teman, lebih kurang kayak gitu ya untuk data yang bisa kita lihat dari Bitcoin dominance ini. Dan mungkin paling enggak nih hopium atau hal yang bisa dibanggakan nih dari holder Bitcoin mungkin kalau kita lihat dari ini ya teman-teman, chart-nya ETH BTC yang mana ini adalah, chart yang mengkomparisasi atau mengkomparasi lah ya lebih tepatnya atau membandingkan Ethereum dengan Bitcoin. Dan di sini kalian bisa lihat chart ini turun terus teman-teman. Jadi ya kalian bisa lihat seberapa downtrend-nya chart ini, yang mana artinya pergerakan Ethereum itu sangat-sangat, kalah teman-teman dibandingkan pergerakannya dari Bitcoin, atau Ethereum itu lebih underperform dibandingkan Bitcoin teman-teman. Dan ya mungkin paling enggak teman-teman yang hold Bitcoin dan mungkin, porsi Ethereum-nya lebih sedikit dari Bitcoin mungkin, lebih bisa lega karena ya kalian bisa lihat kalau untuk Ethereum sih untuk harganya cukup down signifikan ya, dan buat Ethereum sendiri udah saya bahas di beberapa video sebelumnya. Dan mungkin ini salah satu kegembiraan buat teman-teman yang hold Bitcoin lebih banyak dibandingkan Ethereum gitu.
Dan lebih kurang sih kayak gitu teman-teman buat informasi yang bisa saya deliver pada video kali ini. Hopefully informasi yang saya deliver bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya.